Bapa di dalam surga, kami datang padamu, bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh sama-sama belajar lagi, diperlengkapi untuk bagaimana boleh menggali kitab suci dengan lebih dalam. Mohon anugerah Tuhan menyertai kami, dan biarlah pemikiran kami, pembelajaran kami, latihan-latihan, diskusi kami, sungguh boleh mendatangkan berkat. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong kami untuk semakin mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kemarin kita masuk ke dalam topik Bible Study, dan saya bagi menjadi dua, yaitu minggu lalu dan hari ini. Kemarin kita lihat bahwa kitab suci itu adalah sebuah kisah yang kita bisa masuk ke dalamnya, lalu kita bisa menggunakan imajinasi, ya, berimajinasi menggunakan 5 indera kita untuk masuk ke dalam kisah itu dan mempelajari kisah itu menjadi lebih hidup, gitu ya, menjadi lebih hidup. Lalu kita juga sudah lihat bahwa konteks itu ada 2 lapis. Nanti hari ini akan lebih saya jelasin lagi. Mungkin kemarin terlalu cepat. Dan kemarin kita sudah coba lihat inner context, ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan kita akan belajar 3 hal, yaitu outer context, lalu juga meta narasi Alkitab, dan kaitan satu teks itu dengan Yesus Kristus. Itu ya. Nah, saya minta maaf, kesehatan saya kurang baik juga hari ini. Jadi kalau kurang banyak bicara, nanti kita lebih banyak latihan, nggak apa-apa ya. Jadi begini, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Alkitab itu ditulis, itu kan ada yang namanya waktu penulisan. Begitu ya, ada waktu kapan Alkitab itu ditulis. Ya. Tapi juga apa yang ditulis, isi yang ditulis di dalam Alkitab itu juga kadang punya waktu kejadiannya sendiri. Waktu kejadian peristiwa. Yang kadang waktu kejadian peristiwa itu enggak langsung plek-ketiplek sama dengan waktu dituliskan. Contoh. Waktu Musa menulis kitab Kejadian, ya, Musa menulis kitab Kejadian, itu dia menulisnya itu di mana? Kira-kira, atau mungkin bukan, jadi jangan bayangkan Musa itu duduk di meja, buka komputer, ambil kopi, lalu dia ketik begitu ya, dari awal sampai akhir, bab 1 sampai bab 50, enggak. Itu kan sebuah cerita yang dituturkan, lama-lama dikumpulkan, jadilah dalam bentuk tertulis. Kan begitu ya. Nah, Musa waktu menceritakan kisah-kisah itu, ya, waktu Musa menceritakan kisah-kisah itu, kisah-kisah Adam, kisah-kisah Kain dan Habel, lalu kisah-kisah Yakub, kisah Abraham. Nah, itu Musa menceritakannya kepada orang Israel itu waktu kapan, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, tahu enggak? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, sedang ada di padang gurun. Diceritakanlah sama Musa, kita ini siapa? Kamu ini keturunan Adam, lalu Tuhan itu bagaimana bekerja di dalam hidup Adam, Hawa, Kain, Habel, Nuh, Menara Babel, Abraham, dan seterusnya. Kenapa kok cerita-cerita itu penting untuk bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir? Sebab ini mereka itu otaknya udah terlalu lama hidup di Mesir. Ke brainwash gitu, dengan cara pikir Firaun. Mereka udah lupa jati diri. Jadi harus di Israelkan lagi, kira-kira begitu. Ya, contoh, kalau sebagian kelompok orang Tionghoa, sebagian kelompok ya, nggak semua, sebagian kelompok, itu masih ada yang anaknya satu kali dalam hidup, anaknya cucunya dibawa ke Cina, kasih lihat tempat nenek moyang. Untuk apa? Kasih tahu kamu tuh dulu dari sini, orang tua tuh leluhur tuh dari sana gitu. Nggak semua kelompok seperti itu. Ada yang udah gak peduli gitu ya. Nah, tetapi poin saya mau katakan begini. Musa itu cerita kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Itu bisa kita katakan waktu penuturan kisah atau waktu penulisan. Ada kelompok pembaca yang menerima, yang mendengar. Yaitu orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Gitu ya. Tapi waktu kejadian peristiwa itu sendiri, contoh, waktu dia cerita Nuh, kapan waktu kejadiannya? Apakah saat itu kemarin cerita Nuh, terus hari ini dia cerita? Enggak, ini sudah ribuan tahun yang lalu. Cerita Nuh itu Bahtera itu udah ribuan tahun yang lalu.
ribuan tahun sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi jelas ya, kalau bicara soal konteks situasi waktu, di sini ada dua. Situasi waktu di dalam cerita yang diceritakan, atau pada waktu, dan situasi waktu pada waktu kisah itu disampaikan atau teks itu dituliskan. Contoh begini, contoh. Ibu Bapak pernah nonton film ini enggak? Istirahatlah kata-kata. Tahu nggak itu siapa tokoh itu? Nggak tahu ya. Namanya Wiji Tukul. Wiji Tukul, pernah dengar? Wiji Tukul penyair Pelo itu. Nah, dia adalah salah satu anggota Partai Rakyat Demokratik. Waktu kerusuhan 96 sampai 98, dia itu jadi buron. Dia dikejar-kejar itu. 98 dia hilang, tapi sejak 96 dia udah kemana-kemana jadi buron. Begitu. Ini orang benar-benar ada. Sekarang anaknya masih ada dua. Ya, anaknya bikin-bikin lagu terus, menggugat pemerintah tentang bapaknya gitu, yang nggak tahu ada di mana. Lalu keluarga mereka juga menggugat Jokowi, kan dulu kan Jokowi janji mau membereskan isu orang-orang hilang gitu. Tapi sampai selesai pemerintahan Jokowi nggak lakukan apa-apa. Nah, ini sebuah film, judulnya Istirahatlah Kata-Kata. Nah, film ini menceritakan, ceritanya film itu adalah kehidupan Wiji Tukul selama jadi buron. Jadi tahun 96 sampai 98. Dia pernah ke Kalimantan, dia pernah ke Jawa, menyamar jadi tukang potong rambut, tukang jual bakso, karena dia buron kan. Itu difilmkan, diceritakan, adegannya difilmkan. Pemerannya tentu saja bukan dia udah hilang. Ini bukan dokumenter, ini film. Jadi pemerannya tokoh yang lain. Ya. Lalu ada juga di shoot keluarganya di Jawa gitu. Keluarganya menunggu. Yang tentu saja itu juga pemerannya aktor dan aktris. Nah, film ini menceritakan setting konteks tahun 96 sampai 98. Itu adalah inner konteks cerita di dalam film itu. Tapi kalau kita bertanya, film ini tahun berapa dibuat? Ternyata dibuat tahun 2016. Kenapa kok 2016? Karena pembuatnya siapa? Pembuatnya namanya Yosef Angginun. Kenapa kok dia buat tahun 2016? Karena 2016 itu tepat 20 tahun dari tahun 96. Dia tidak mau, si pembuat film ini tidak mau Wiji Tukul yang hilang itu dilupakan begitu saja. Jadi dia buat film ini supaya generasi muda mulai penasaran dan mencari tahu dan ikut menggugat. Kira-kira begitu. Jadi di sini kita mengerti ada konteks dalam. Konteks dalam itu cerita si film. Siapa tokoh film? Wiji Tukul, si Pon istrinya, anaknya si Fajar sama Fitri. Lalu peristiwa di dalam film. Peristiwanya dia jadi buron ke Kalimantan, dia jadi buron ke Jawa, jadi tukang bakso, jadi tukang cukur. Itu konteks di dalam cerita. Yang minggu kemarin kita coba jawab. Betul ya? Siapa tokoh, di mana tempat, kapan waktu, apa saja peristiwa, surprising truth-nya apa di dalam kisah itu. Nah, itu semua adalah inner konteks. Nah, tapi hari ini kita mau coba lihat outer konteks. Jadi kenapa kok penulis membuat buku ini? Kenapa kok kisah ini harus ditulis? Siapa yang akan mendengar atau menerimanya? Dan apa efeknya kalau cerita ini dibacakan atau disampaikan di tengah situasi yang penulis dan penerima hadapi? Nah, Bapak Ibu jelas dulu di sini ya, perbedaan inner konteks sama outer konteks. Ya, contoh lagi. Ini baru nih film nih. Kemarin, belum lama, bulan April. Ada yang nonton? Oh, saya nonton. Stres loh nonton ini. Tekanan mental tuh. Berapa hari stres saya tertekan ya. Filmnya penuh kekerasan. Judulnya Pengepungan di Bukit Duri. Film ini, di dalam film, menceritakan seorang guru ini keturunan Tionghoa. Ngajar di sekolah anak berandal. Sekolah anak berandal yang banyak pribuminya, mohon maaf. Gitu ya. Ini cerita dalam film ini tahun 2027. Tahun 2027 ceritanya. Tahun 2027. Ceritanya semua murid-murid yang berandal ini pengen bunuh si guru. Pengen bunuh si guru. Karena gurunya orang Cina. Nah, kenapa? Dia buka di awal film itu, ternyata si guru ini juga
Dulu waktu tahun 98 dia masih SMP, dia jadi korban juga kerusuhan 98. Jadi film itu mengangkat isu rasisme Tionghoa dan pribumi 98. Jadi dia sampai 2027. Nah, tapi ini inner konteks. Jadi inner konteks nanti kita akan bertanya, siapa tokoh? Tokohnya adalah si Erwin, guru ini. Sama muridnya. Muridnya si Jeffrey, nanti ada muridnya namanya si Jeffrey. Ya, dan teman-teman Jeffrey. Apa peristiwa? Jeffrey mau bunuh guru. Misalnya gitu ya. Nah, itu peristiwa. Setting waktu kapan? 2027 dan 98. Itu inner konteks. Terjadinya di mana? Bukit Duri. Bukit Duri itu nama satu tempat. Nah, tapi outer konteks. Film ini siapa yang buat? Nama pembuatnya Joko Anwar. Joko Anwar tuh biasanya bikin film horor ya. Nah, kapan dia buat? Nah, kapan dia tulis film ini? Kapan dia buat? Tulis naskahnya kata dia 17 tahun yang lalu. Tapi dia simpen, tidak bikin-bikin. Baru dia launching itu, dia syuting, dia buat 2025. Kenapa? Nah, waktu diwawancara di salah satu podcast, dia bilang begini, karena saya lihat pemerintah yang sekarang, ini Joko Anwar orang Batak ya, dia bilang begini, karena saya lihat pemerintah yang sekarang, itu hampir semua yang sekarang duduk di pemerintah, itu yang dulu punya peran di 98. Nah, itu yang dulu Fadlizon misalnya gitu ya, Prabowo ya, itu dulu punya peran di 98. Jadi ini bahaya ini, kalau tidak dibereskan, nanti kita nggak tahu hari depan akan jadi seperti apa. Jadi dia keluarkan film ini. Nah, kalau kita tanya konteks, alasan, penulisan, nah kita jadi tahu dia ingin memberikan kritik kepada pemerintah dan juga mengedukasi masyarakat supaya aware. Ya, isu rasisme itu jangan dibesar-besarkan. Bahaya kalau kamu besar-besarkan, nanti dunia jadi kacau kayak di film ini. Nah, jadi kita mengerti ada dua lapis, cerita dan apa ya, situasi pada waktu cerita itu ditulis. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah coba melihat yang inner kan, ya. Kita sudah lihat tokoh, tempat, waktu, benda-benda, peristiwa-peristiwa, kata-kata yang banyak diulang, kata-kata penting ya. Lalu kejutan-kejutan. Nah, hari ini kita mau coba lihat outer konteks. Jadi, siapa penulis kitabnya, siapa penerima kitabnya, situasi apa yang mereka hadapi, dan apa efek yang diharapkan. Jadi gini, kenapa kok penulis membuat ini di tengah situasi yang demikian? Kenapa dia harus membuat tulisan ini untuk pembacanya? Dia pengen pembacanya mengerti apa? Dia pengen pembacanya berpikir seperti apa? Dia pengen pembacanya merasa apa? Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, pada umumnya kalau di sekolah teologi, belajar hermeneutik tuh selalu mulai dari outer dulu. Cuman saya rasa, ini karena pengalaman beberapa kali mengajar kelas hermeneutik, begitu kita bahas outer habis-habisan, kita nggak sampai di inner deh, energinya udah habis. Jadi nggak dapat makna dari si cerita itu gitu. Ya. Jadi saya coba eksperimen ini dibalik. Kita inner dulu, setidaknya memahami dulu makna cerita, baru kita bergerak ke konteks yang lebih luas. Nah, sampai di sini kita akan bertanya untuk outer konteks 4 pertanyaan ini. 4 pertanyaan, sederhana ya. Kalau kemarin itu inner tuh 8 ya. Kalau outer cuma 4 saja. Siapa penulisnya? Siapa penerimanya? Bagaimana situasi yang terjadi antara penulis dan penerima waktu itu? Dan efek apa yang penulis harapkan pembaca itu rasa atau terima waktu dia dengar cerita itu. Ya. Oke. Sampai di sini jelas ya Ibu Bapak? Nah, kalau ada beberapa kemarin itu ada yang nanya ke saya, salah satu saya lupa siapa yang nanya. Kalau 5W1H itu bagaimana? Betul. Biasanya kita diajarin kan kalau membaca Alkitab itu 5W1H. Nah, cuman biasanya pada umumnya 5W1H-nya itu kan nggak dibagi inner outer kan. Jadi kita tanya, siapa? Ya siapa tuh siapa semua, siapa penulis, siapa penerima, siapa tokoh. Nah, jadi sekarang coba dibagi dua supaya tidak bingung. Jadi yang pertama-tama inner dulu, belajar tokoh-tokoh dulu, baru habis itu outer tuh penulisnya dan penerimanya. Bisa jadi sama enggak? Bisa. Bisa jadi sama, tapi bisa jadi juga beda. Contoh kalau Mazmur,
Daud tuh kan sering Tuhan adalah gembalaku. Tokohnya siapa? Tokohnya aku ya Daud. Penulis siapa? Penulis ya Daud. Bisa aja gitu. Tapi bisa juga berbeda. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada tanggapan atau respons atau pertanyaan dulu tentang outer konteks dulu? Ya, boleh Bu. Penerima sama pembaca sama. Sama. Penerima pertama ya, sama. Penerima pembaca itu sinonim. Penerima pembaca pendengar itu sama aja. Waktu itu, ini kita bicara waktu itu dulu. Penerima pembaca pendengar itu semua sinonim ya pada waktu itu. Jadi contoh misalnya surat eh, 1 Petrus itu kan ditulis kepada orang-orang Kristen diaspora, maksudnya orang-orang Kristen yang disebar ke berbagai daerah-daerah kecil. Ya itu penerima pertamanya. Jadi memang penerima pertamanya bukan kita, bukan jemaat GKM sana gitu, bukan. Ya penerima pertamanya adalah komunitas pembaca waktu itu. Ada lagi? Ada pertanyaan atau tanggapan atau respons? Ya, Bu, silakan. Si Bu, berarti kalau si outer observation itu banyaknya seperti kita research gitu, bukan dari Alkitabnya sendiri. Iya, betul, Bu. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi apakah kita harus research dari luar Alkitab atau ada di dalam Alkitab? Itu nggak tentu. Jadi gini, ada teks-teks yang jelas, penulisnya dan penerimanya jelas. Jadi dikasih tahu siapa yang tulis gitu dan untuk siapa. Hampir semuanya di pasal awal kalau surat-surat ya. Contohnya Injil Lukas. Untuk Theophilus yang mulia, itu ya ada penerimanya Theophilus. Theophilus itu kan nama orang Yunani atau nama kelompok Yunani, bukan nama Yahudi ya. Jadi kita di situ bisa ambil kesimpulan, oh ini ditulis untuk orang-orang Yunani. Yunani itu berarti bukan orang Yahudi. Ada yang ditulis gitu untuk jemaat di Roma, untuk jemaat di Galatia jelas gitu, ya. Dan penulisnya siapa juga dicantumkan. Tapi ada juga yang nggak jelas. Nah kalau untuk yang tidak ada keterangannya, itu kita boleh research ya, boleh research. Researchnya caranya gimana? Cari aja di YouTube Bible Project atau ChatGPT, enggak apa-apa. Itu paling gampang ya. Tanya, ChatGPT itu pinter sekali loh. Tanya aja, ya siapa yang menulis kitab ini gitu. Atau cari di Study Bible, kalau ada Alkitab edisi studi, biasanya di bagian depannya ada keterangannya gitu. Ini ditulis untuk siapa, uh, penerimanya siapa gitu. Ada banyak buku-buku pendamping Alkitab yang bisa menolong kita mendapatkan gambaran itu. Ada lagi, Ibu Bapak? Kalau nggak ada, kita latihan ya. Coba ya, Ibu Bapak ya. Uh, kita coba teks yang kemarin, Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, ngomong-ngomong begini, kalau inner konteks, kan kita hanya fokus pada si perikop itu. Nah, kalau outer, justru bagus kalau kita bisa baca seluruh kitabnya. Nah, ini kalau persiapan khotbah, caranya itu begitu. Pertama-tama teksnya dulu kan dibaca, habis itu seluruh kitabnya. Kenapa? Karena kadang ada petunjuk-petunjuk yang munculnya bukan di pasal 1, bukan di pasal sebelumnya. Munculnya di bagian belakang gitu, atau di tengah-tengah. Ya, contoh surat Ibrani. Di situ dijelaskan sekali bagaimana penerimanya itu menderita. Menderitanya sampai dipukulin, digergaji, diolok-olok. Taunya di mana? Pasal 10, pasal 11. Nah, jadi kalau punya waktu, tentu saja kita nggak melakukan di sini ya. Kalau punya waktu, kalau mau outer observation lebih dalam, bacalah seluruh kitab itu. Makanya ini mempertegas pertemuan kita yang pertama. Kenapa Bible reading diperlukan yang baca dari awal sampai akhir itu, supaya kita dapat keseluruhan Alkitab. Ya, jadi kalau penulis penerima situasi jelas ya efek ya. Efek ini juga biasa kalau orang di dalam buku-buku teks hermeneutika itu dibilangnya intensi, intensi penulis, maksud penulis, niatnya gitu ya.
untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Siapa duluan, Ibu Bapak yang mau penulis? Dari sini aja deh ya. Penulis, penerima, situasi, efek. Ini boleh 2 grup nanti ya. Silakan. Pak Heru boleh dibantu dari sini dulu. Ya. Penulisnya siapa? Juru bicara, silakan. Oke, untuk penulisnya secara tradisional itu adalah Markus di tahun 60 Masehi atau sekitar 70 Masehi. Jadi di tahun sekitar 60-an sampai 70 Masehi. Ya. Di mana Markus ini adalah keponakannya Barnabas. Walaupun ada beberapa sumber yang mengatakan kalau ada juga yang bilang Anonimus sih. Tapi kebanyakan secara tradisional lebih percaya itu Markus. Terima kasih. Apakah Markus ini murid Yesus atau bukan? Bukan, dia lebih ke arah keponakannya Barnabas. Jadi dia nggak langsung di nggak langsung menerima di Yesus. Maksudnya bukan rasul ya, bukan 12 rasul. Sisinya berapa tahun? Ceritanya? 60 sampai Tahun 60 sampai 70 Masehi. Oh, 60 ya? Heeh. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke. Penerima. Kelompok sebelah sini. Penerimanya. Tunggu, sorry. Ibu Bapak dan saudara-saudara, untuk penulis ada tambahan nggak? Ada yang punya pendapat berbeda? Nulis Enggak. Sudah sama ya? Ya, oke. Silakan. penerimanya. Penerimanya orang non percaya percaya non Yahudi di Roma. Oke. Orang percaya non-Yahudi ya? Ya. Di Roma. Iya. Kenapa non-Yahudi ya? Ada sumbernya nggak? Sebentar. Di atas teh ada paling awal kan Belum ketemu. ada sih. Ada. Benar. Iya. Surat Markus non Yahudi, penerjemahan istilah Amanik dan penjelasan adat istiadat Yahudi. Jadi di dalam surat Markus itu ada penjelasan adat istiadat orang Yahudi sama kata-kata yang familiar dengan orang-orang non Yahudi, kayak legion, terus centurion, Iya. itu kan yang lebih lebih familiar sama orang-orang non Yahudi, Oke. kayak gitu. Jadi ada istilah-istilah yang familiar untuk orang-orang non-Yahudi, tapi istilah-istilah Yahudi atau tradisi-tradisi Yahudi malah dikasih penjelasan. Iya. Logikanya kan kalau ini ditulis untuk orang Yahudi, ya udah tahu, nggak usah dijelasin lagi kan begitu ya. Oke, ini satu dugaan ya, yang nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nambahin penerima? Cuma mula-mula? Berarti orang Kristen ya? Iya. Oke. Ya, ada lagi tambahannya? Penerimanya siapa? Sudah, kalau sudah situasi. Kita masuk ke situasi. Situasinya bagaimana waktu itu? Yang ini. Ya, kemungkinan saat itu mulai terjadi penganiayaan kepada para jemaat. Ya, ada penganiayaan ya. Karena rasul yang pertama dibunuh itu Yakobus itu dibunuh tahun 44. Ya. Sedangkan itu ditulis kan sekitar 60-70. Ya. Ya. Oke. Jadi Markus itu menekankan Yesus sebagai anak Allah, juru selamat yang menderita untuk menguatkan iman orang-orang percaya. Ya. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Situasi ada yang mau nambahkan? Cukup? Kalau gitu efeknya coba.
Efeknya mau yang mana dulu? Boleh yang depan dulu atau belakang dulu, bebas. Silahkan. Oh, ini sudah digabung jadi satu grup ya? Ya. Ya, silakan. Juru bicaranya? Ya, boleh Bu Ibu. Markus merasa bahwa dia sendiri dan komunitas dia saat itu perlu mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah yang berkuasa. Iya. Itu satu. Kemudian Yesus juga bisa mengampuni dosa dan menyembuhkan. Kuasa Allah ya. Terus iman yang berani, yang aktif, yang berani bertindak. Ya. Lalu juga dikuatkan di tengah-tengah ya situasi yang kurang baik, di tengah penderitaan. Ya. Ya, sudah. Oke. Terima kasih Ibu Bapak, jawabannya bagus sekali. Jadi kalau kita perhatikan Injil itu kan ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Markus itu yang paling pendek. Para ahli berkata bahwa Injil Markus itu adalah Injil yang pertama ditulis. Kenapa? Logikanya, orang itu kalau cerita, Waktunya. orang itu kalau ini logika sederhana aja kan. Orang itu kalau cerita pertama pendek dulu. Makin diceritakan ke orang kedua, jadi tambah panjang ceritanya, kan begitu ya. Nah, makin ke orang ke-10 bumbunya jadi banyak. Nah, jadi sepertinya lebih masuk akal kalau yang pendek ini yang ditulis pertama gitu. Daripada Injil Lukas misalnya yang udah banyak detailnya, lalu dikurangin jadi Markus. Itu buangnya kemana gitu kira-kira. Begitu ya. Nah, dan menariknya adalah 4 Injil itu mempotret Tuhan Yesus dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau bahasa fotografi itu angle-nya beda-beda. Ya. Matius itu menekankan Yesus itu sebagai Musa yang baru, karena Matius itu bisa dibilang sebagai buku katekisasinya orang Yahudi. Kira-kira begitu. Lihatnya dari mana? Ada banyak kemiripan antara cerita Yesus yang dipolakan oleh Injil Matius dengan kitab Keluaran, misalnya cerita Musa, cerita hidup Musa. Lalu juga eksposisi hukum Taurat itu paling banyak di Injil Matius. Contohnya khotbah di bukit, Matius pasal 5-7. Nggak banyak di Injil-Injil yang lain. Ya, dan itu para penafsir perjanjian baru kok percaya begini ya. Itu bukan Yesus itu sekali gitu. Kayak rally khotbah di bukit 7 hari, 5-7 itu khotbah semua gitu. Enggak. Tapi ya Yesus ini ya khotbah-khotbah aja. Lalu dikumpulkan oleh Matius, dijudulkan ini adalah khotbah-khotbah Yesus di bukit. Nah, kira-kira begitu. Isinya itu eksposisi dari hukum Taurat. Jadi Matius itu sangat Yahudi isinya. Lukas itu sangat global, ya, ditulis kepada Theophilus, itu orang Yunani. Dan Lukas itu banyak bicara Yesus, karena Lukas sama Kisah Rasul itu 2 buku yang seri gitu ya, kelanjutannya, jilid 1, jilid 2. Lukas itu bicara Yesus itu ke tempat-tempat yang pinggir-pinggir, ke tempat-tempat yang tidak masuk hitungan. Dan Lukas itu paling banyak memasukkan orang-orang yang nggak masuk hitungan, ya, lebih detail. Anak-anak, perempuan, itu banyak dicatat di dalam Injil Lukas. Seperti Lukas mau kasih tahu bahwa Yesus itu juru selamat seluruh dunia. Kalau Matius itu, Yesus itu Musa yang baru. Yesus itu harus dihargai seperti orang Israel menghargai Musa. Nah, kalau Yohanes itu beda sendiri, mungkin nggak dijelaskan sekarang. Tapi kalau Markus itu apa kalau gitu ya? Nah, Markus itu menarik sebagai yang pertama, Injil yang paling pendek. Saya kira betul bahwa dia ditulis untuk orang-orang non-Yahudi kalau dari argumentasi yang tadi. Tapi juga iya juga bisa bahwa Injil Markus itu ditulis untuk semua orang Kristen pada waktu itu secara umum yang memang ada di bawah penjajahan Roma. Dan Injil Markus itu menarik sekali kalau kita bandingkan dari 3 Injil sinoptik yang lain, Matius, Markus, Matius, Markus, Lukas. Markus itu paling banyak bercerita Yesus tuh mengusir setan, perang sama setan, mengalahkan setan. Itu Markus. Ya, Yesus mengalahkan setan, apalagi Markus pasal 1. Di mana?
mengalahkan setannya di bait Allah. Yesus mengusir setan di bait Allah. Jadi seperti Markus itu mau sindir gitu ya. Wah, di bait Allah juga gereja juga banyak setannya. Yesus yang mengusir, kira-kira begitu. Jadi betul bahwa penekanan Yesus itu anak Allah yang berkuasa. Yesus itu anak Allah yang berkuasa, tapi juga di Injil Markus itu berulang kali sepertinya murid-murid itu bingung. Bukan hanya murid-murid, banyak orang bingung. Orang-orang tuh seperti salah paham terus sama Yesus begitu. Jadi Yesus mendapatkan banyak konfrontasi dari iblis, tapi juga dari para murid. Petrus salah mengerti, orang banyak salah mengerti, jadi salah mengerti terus gitu. Pertanyaannya yang mau diangkat adalah apa artinya kalau Yesus itu anak Allah? Apa artinya kalau Yesus itu anak Allah? Plot twistnya di dalam Injil Markus justru digambarkan bahwa kentara sekali. Yesus itu digambarkan sebagai anak Allah yang menderita. Barang siapa mau ikut aku harus pikul salib, sangkal diri, menderita. Itu Markus pasal 8, Markus pasal 10, sampai Markus pasal 15. Itu unik sekali ya. Waktu Tuhan Yesus itu disalib, itu Bapak menarik. Saya kalau baca kitab Injil kadang tidak mengerti gitu. Kok bisa ditulis begitu ya? Jadi waktu Yesus sudah disalib, kan orang-orang pada kabur. Nah itu dikatakan ada satu orang pakai kain putih, ketangkap sama penjaga, disangka murid Yesus. Dia nggak mau disangka murid Yesus. Kalau disangka murid Yesus kan dia mati kan. Dia ada laki-laki tanpa nama, Markus 15 catat. Jadi begitu penjaga itu pegang bajunya dia lepasin, dia lari telanjang bulat. Nggak mau dia ketangkep sebagai murid Yesus. Jadi begitu susahnya orang itu mau ikut menderita bagi Tuhan. Tapi begitu digambarkan bahwa Yesus itu raja yang menderita. Nah kenapa? Ya tentu saja ini memberikan efek yang kuat untuk jemaat yang sedang ditindas, sedang menderita. Mereka bertanya, apa artinya saya jadi orang Kristen di tengah penjajahan Roma? Artinya punya Tuhan yang berkuasa. Iya, tapi jangan pikir punya Tuhan yang berkuasa terus kamu jadi mengalahkan pemerintah, kamu jadi dikdaya gitu ya, kamu jadi Roma kedua. Enggak, kamu menderita, harus pikul salib, sangkal diri, turun menderita. Nah, coba kita bandingkan penemuan ini. Udah bisa, Pak. Coba ya kita lihat 2 menit pertama saja. Pertama dari kehidupan Yesus dan tradisi sejarah mula-mula kita. Injil menurut Markus. Ini adalah salah satu catatan pertama dari kehidupan Yesus dan tradisi sejarah mula-mula kita menghubungkan kitab ini dengan penulis Kristen bernama Markus atau Yohanes Markus. Dia adalah seorang rekan kerja Paulus dan bersahabat dekat dengan Petrus. Bahkan seorang sejarawan gereja kuno bernama Papias mengingat bahwa Markus mengumpulkan semua catatan saksi mata dan semua yang diingat Petrus lalu menyatukannya ke dalam catatan ini. Namun Markus tidak menyatukan potongan-potongan itu dengan sembarangan, melainkan merancang kisah tentang Yesus ini dengan hati-hati. Dalam baris pertama kitab ini, Markus membuat pernyataan tentang Yesus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Yang menarik adalah, hanya disinilah Markus mengungkapkan pendapat pribadinya. Selebihnya dari kitab ini, Markus menggiring opini pembaca hanya dengan cara menyajikan di depan kita semua tindakan dan perkataan Yesus dalam cerita. Bagaimana orang-orang bereaksi terhadapnya. Nah, Markus menjadikan kisah Yesus sebagai sebuah drama dengan 3 babak. Babak pertama berlatar belakang di daerah Galilea, yang ketiga di Yerusalem, dan babak kedua menceritakan Yesus yang sedang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dan setiap babak berfokus pada tema yang sama. Jadi di babak 1, semua orang terpesona oleh Yesus, dan mereka bertanya-tanya, siapakah Yesus ini? Di babak kedua, murid-murid berjuang untuk memahami apa artinya bagi Yesus menjadi Sang Mesias. Kemudian di babak ketiga, kita melihat paradoks yang mengejutkan tentang bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianis. Mari kita masuk ke dalam cerita dan melihat bagaimana kisah ini berjalan. Setelah kalimat pembuka, Markus memulai dengan mengutip 2 nabi terdahulu, yaitu Yesaya dan Maleaki, yang berkata bahwa Allah akan mengirim seorang utusan bagi bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka ketika Allah menunjukkan dirinya sendiri
untuk bagaimana kisah ini berjalan. Nah, jadi kita lihat di sini aja ya, Ibu Bapak nih garis besar. Yang pertama itu siapakah Yesus? Kemudian di babak ketiga, Lalu apa artinya Yesus itu menjadi Mesias? Yesus menjadi raja mesianis. Mari kita Dan yang masuk terakhir itu adalah bagaimana Yesus menjadi raja. Nah, yang menariknya adalah ya siapakah Yesus? Apa artinya Yesus itu Mesias? Lalu apa actionnya dia sebagai raja gitu? Nah, puncaknya Injil Markus itu kan kita tahu ya, action Yesus menjadi raja itu ngapain? Mati dan bangkit. Nah, itu menarik sekali, raja yang menderita, raja yang melayani, raja yang menjadi manusia. Nah, karena ini nanti kalau kita punya waktu, kita tonton semua. Oke, cuman karena sekarang kita tidak punya waktu, saya cuman mau ajarin kita bagaimana melakukannya gitu ya. Nah, bagian yang kita baca masuk yang mana? Yang 1, yang 2, yang 3. 1, berarti bagiannya sedang bertanya apa? Siapakah Yesus? Nah, sekarang kita hubungkan sama yang minggu lalu kita belajar. Ya, udah nggak ada di catatan. Semoga Ibu Bapak masih ingat. Ya, Yesus itu menjadi seorang public figure yang dikenal sekali. Kita ingat itu ya. Sampai pasal 1 ayat 45 berkata apa? Orang-orang banyak datang kepada dia, sampai dia pergi ke tempat yang sepi pun dia tidak bisa tenang-tenang. Orang-orang itu datang berbondong-bondong cari dia. Lalu dia datang lagi ke Kapernaum, tempat dia melakukan mujizat-mujizat besar. Semua orang memenuhi ruangan. Sampai depan pintu pun tidak ada tempat. Ya kan? Lalu ada peristiwa orang lumpuh diturunkan dari atap. Ya. Lalu Yesus tanya apa kepada orang lumpuh itu? Setelah Yesus lihat imannya orang itu, Yesus bilang apa kepada dia? Dosamu sudah diampuni. Yang sebenarnya kan kita tahu itu itu perkataan kurang nyambung ya sama yang diharapkan, diekspektasikan oleh orang yang lumpuh itu. Nah, perhatikan di sini, orang-orang, ini kan temanya siapakah Yesus? Orang-orang punya ekspektasi, punya harapan. Yesus itu siapa? Makanya kenapa si lumpuh dan teman-teman itu imannya sangat besar, pokoknya harus mencapai Yesus itu. Kenapa? Karena mereka punya ekspektasi. Yesus itu siapa bagi mereka? Yesus itu orang yang menyembuhkan. Yesus itu hebat, bisa menyembuhkan banyak orang. Nah, tapi kok Yesus yang mereka temui malah berkata, saya mengampuni dosamu. Nah, di tengah pertanyaan tentang siapakah Yesus ini, ya, di dalam Injil Markus pasal 2, saya fast forward cepat saja ya. Seperti seolah-olah Yesus itu mengatakan apa? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah juru selamat yang datang untuk mengampuni dosa. Ya, makanya kan pertanyaan yang di bagian bawah kepada orang-orang banyak itu adalah mana lebih mudah? Mengatakan kepada orang ini dosamu sudah diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Yesus menunjukkan bahwa dia datang bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasi orang ini. Jadi penyembuh, jadi pemberi berkat, berikan apa yang dimau. Enggak. Yesus datang sebagai Allah yang mengampuni dosa. Yang akan menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa. Dan ini diberikan di pasal 2. Setelah pasal 1 itu banyak ekspektasi orang tentang Yesus. Oh, dia raja yang berkuasa. Dia pengajar yang beda sekali daripada pengajar-pengajar sebelum-sebelum kita. Begitu ya. Tapi seperti di situ dikasih tahu bahwa Yesus datang untuk mengampuni dosa. Gitu ya. Dan nanti kita akan melihat bahwa dari awal seperti sudah dikasih ketegangan antara Yesus dengan orang-orang banyak. Antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Nah, ini menjadi seperti, inilah nanti nih, sepanjang jalan ceritanya akan ada ketegangan terus. Ya, sampai Yesus nantinya akan diserahkan untuk disalib. Sampai di sini lebih jelas enggak kira-kira penggalian Alkitab kita? Kalau menurut Ibu Bapak. Ada respons, tanggapan, atau pertanyaan, silakan. Kalau ada yang bingung, belum jelas, atau mau ditambahkan, boleh. Nanti di beberapa kitab itu kan berarti kita apakah harus hati-hati misalnya karena ada misalnya sebagai contoh kitab Yesaya. Kitab Yesaya kan orang-orang merasa penulisnya Yesaya kan. Padahal katanya ada sekitar 3 orang kan yang menuliskan di mana
tiap bagian itu ada beda-beda. Nah, itu gimana, Ci? Nggak masalah kalau itu memang ada namanya kalau kita mau belajar secara teknikal itu dibilangnya kritik sumber. Jadi sumber mana yang dipakai sampai tulisan itu jadi. Ya betul ya, saya ada dugaan yang nulis 3 orang, ada yang bilang yang nulis 2 orang, atau bahkan kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu ada dugaan yang nulis itu empat macam kelompok orang, ya JEDP itu Jahwis, Elohis, Deuteronomis sama P itu apa ya, lupa saya juga. Jadi 4 kelompok yang punya pandangan teologi yang berbeda-beda. Ya itu perdebatan yang teknis. Cuman kalau menurut saya itu tidak terlalu mempengaruhi makna kalau untuk kita menafsir untuk Bible study secara pribadi. Jadi kalau misalnya Yesaya itu bagaimana itu yang nulis cukup banyak gitu. Ya nggak apa-apa kita bilang aja itu Yesaya dan kawan-kawan kira-kira begitu. Musa itu yang nulis bagian kematian Musa itu siapa yang nulis? Nggak ada, itu pasti temennya gitu. Ya, tapi kan kita bilang itu Musa dan kawan-kawan aja nggak apa-apa. Editor. Boleh kan? Ada editor kan. Yang pasti editornya itu kan bersama-sama dengan Musa juga selama dia nulis gitu. Ada lagi? Kalau memang mau jadi sarjana biblika, memang harus perdebatannya sampai ke situ. Ya memang. Jadi contohnya Markus keponakan Barnabas, ini kan satu pendapat nih. Coba nanti cari di jurnal aja teori siapa yang menulis Injil Markus. Ini nanti ada banyak Markus yang mana itu. Markus keponakan Barnabas atau Markus yang Paulus itu dulu pernah bilang itu jangan bawalah Yohanes Markus itu. Jangan bawalah, dia menyusahin kalau pelayanan gitu. Apakah itu atau Markus yang mana? Ya sama orangnya atau lain. Nah itu banyak itu perdebatannya. Nah cuman saya rasa ya kita nggak perlu masuk sampai ke sana. Itu kalau mau tulis tesis, skripsi itu boleh kira-kira begitu. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada, saya mau maju sedikit. 2 lagi ya Ibu Bapak, semoga masih bertahan ya. Kemarin ada pertanyaan bagus dari Pak Gomgom. Pak Gomgom hari ini enggak datang. Apakah Alkitab itu memang ada satu makna yang utamanya atau bisa bebas-bebas gitu? Contohnya begini. Kalau kita kemarin baca yang Injil Markus, tadi ya, bentar. Ya, Injil Markus yang pasal 2 itu, kan kita jelas setelah kita gali nih, setelah kita coba 5 senses, setelah kita coba inner observation, outer observation, baru kita nemu, oh maksud teks ini adalah Yesus bukan hanya berkuasa menyembuhkan orang, tetapi dia utamanya datang untuk mengampuni dosa. Masalah terbesar kita adalah dosa, itu yang mau Yesus bereskan. Kalau dia sudah bereskan yang paling besar, masa yang kecil-kecil dia tidak bereskan. Kan itu, setelah kita gali, kita tahu maknanya itu. Tapi kalau kita belum gali, cuma baca begitu saja, ada nggak orang yang kemudian jadi pikir begini, oh apa makna teks ini? Harus belajar bekerja sama. Ya, gotong royong mendatangkan kebaikan. 4 orang rela berkorban, gotong 1 teman yang lumpuh. Datang kepada Yesus, akhirnya dia sembuh. Aplikasinya apa? Penerapannya. Jadi nanti cerita kepada anak-anak ya di rumah. Ya kalau teman kamu penghapusnya ketinggalan, pinjamin. Kalau susah belum dikerjain, kerjasama kan begitu. Nah itu kan jadi pesannya kok bisa sangat variatif gitu. Ada nggak sih satu pesan yang utama dalam semua teks? Nah jawabannya ada. Tentu kita harus kembali mengingat bahwa Alkitab, meskipun tiap buku itu berbeda-beda, tiap buku punya penulis sendiri, penerima sendiri, cerita sendiri, latar belakang sendiri, tiap buku itu lain-lain, tapi kalau dikumpulkan jadi 66 dalam pimpinan Roh Kudus, itu menjadi satu cerita yang sangat besar. Ya saya kira ini 1 tahun STUJ ini ngomong ini terus nih, siapapun pembicaranya, ini anugerah Tuhan ya, ngomong ini terus ya. Meta narasi, meta itu besar, narasi itu cerita. Ya, jadi ketika digabungkan itu menjadi satu cerita yang besar yang terdiri dari 4 babak. Sebenarnya ada orang yang bilang 6, ada orang yang bilang 7, nggak masalah. Itu biasanya kalau yang bilang 6 sama 7 itu di bagian penebusannya dia bagi-bagi. Penebusan zaman kerajaan, penebusan zaman kerajaan terpecah, terus penebusan zaman perjanjian baru.
Ya kalau dipecah jadi 3 kan jadi 7 begitu ya. Cuman kalau saya maunya gampang aja 4 saja, udah nggak usah susah-susah begitu ya. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Lalu ciptaan Tuhan itu menjadi jahat atau buruk karena jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mau rencananya digagalkan oleh dosa manusia. Maka Tuhan merancangkan penebusan. Penebusan itu kata kuncinya adalah memperbaharui, memperbaiki. Yang sudah rusak itu jadi baik kembali seperti awal. Dan puncaknya nanti kita sama-sama akan dibawa kepada kemuliaan, kesempurnaan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika kita hidup bersama Dia di langit dan bumi yang baru. Nah, ini satu jalan cerita besar yang jadi tulang punggung, backbone, inti, plot utama dari seluruh Alkitab. Nah, contoh ya, saya tahunya sekarang When Life Give You Tangerine. Tuyul dan Bayul tahu? Tahu ya? Intinya itu Tuyul dan Bayul cerita apa? Ada tuyul baik. Intinya ya. Intinya ya. Ada tuyul baik yang menolong pemiliknya. Kira-kira gitu, pemiliknya namanya Bayul gitu ya. Jadi intinya begitu aja. Sebenarnya ceritanya cuma begitu aja. Jin dan Jun tahu ceritanya? Nggak tahu ya? Ya itu sama, jin baik menolong pemiliknya. Gitu aja. Itu disebutnya main plot, meta narasinya. Nah, nanti mau episode 37 ya, episode 43, episode 92 pasti ceritanya variasi. Tapi tidak akan jauh-jauh dari situ. Oke? Jadi biasanya itu sama lah kalau kayak film Doraemon juga. Film Doraemon tuh udah episode berapa nggak tahu. Tapi kan sama. Ada kucing, robot kucing. Yang punya itu anak kecil yang dibully terus. Kan begitu. Nah, si robot menolong pemiliknya. Kan gitu kan. Nah, udah itu main plot. Itu main plot. Dan semua, ibu bapak perhatikan, semua cerita pasti ada meta narasinya. Pasti ada plot utamanya sama semuanya. Nanti coba, Doraemon episode 2033. Ya sama ceritanya gitu. Nanti cuman masalahnya aja nih ganti-ganti. Nobita aja kehilangan handphone misalnya. Ya, Nobitanya kalah kripto misalnya gitu, ganti-ganti. Nanti si Doraemon menolong dia gitu. Ya. Nah, jadi ada genesisnya, ada kebaikannya. Kebaikannya apa? Ada robot kucing datang ke dunia. Lalu ada masalah. Masalahnya apa? Nobita ini dibully terus. Lalu ada solusi. Solusinya apa? Doraemon bantu Nobita. Nah, endingnya semuanya baik-baik saja. Kira-kira begitu. Nah, ini main plotnya gitu. Jadi di dalam cerita apapun, pasti ada kaitannya dengan itu. Alkitab juga main plotnya sama seperti itu. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatunya baik, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah menebus, dan penebusan itu terus berjalan sampai Tuhan Allah datang kembali dan segala sesuatu jadi sempurna. Nah, teks yang kita baca pasti ada unsur-unsur itu, unsur penciptaan, ada unsur kejatuhan, ada unsur pemulihan dari Tuhan, dan ada unsur kemuliaan. Lihatnya dari mana? Dua cara. Bisa lihat secara sejarah. Secara sejarah itu begini. Cerita ini sekarang di part yang mana? Oke, part penebusan misalnya. Penebusannya yang mana? Atau ketika kerajaan terpecah karena umat menyembah berhala. Yaitu yang ditonjolkan tuh partnya part mana? Part kejatuhan misalnya. Ya. Bisa seperti itu. Jadi secara historis ini yang mana nih? Nah, saya pengen kasih kita latihan tapi saya gak cukup waktunya ya. Nanti kalau Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya kita tarik satu benang, yang kita semua nih pegang satu benang ya, yang berdiri paling tengah tuh orang paling tinggi. Itu cerita Tuhan Yesus misalnya ya, Tuhan Yesus di situ salib. Nah cerita lain, coba tempatkannya di mana? Nuh sama Daniel coba, mana duluan? Yang di sebelah kiri yang mana? Kalau kiri itu duluan ya, ya pasti Nuh. Baru Daniel, kan begitu. Ya. Nah, jadi kita melihat secara kronologis cerita ini menyumbang apa? Atau cerita ini di tahap mana untuk nanti Yesus akan datang? Baik datang yang pertama sebagai bayi, lalu sebagai Mesias yang mati dan bangkit, atau datang yang kedua nanti sebagai raja. Cerita ini di mana posisinya? Nah, ini menolong kita juga jangan mess up, jangan acak-acak gitu. Cerita yang mana gitu. Ya. Atau yang kedua, cara melihatnya dari segi tema. Jadi tema yang muncul
Dari perikop itu tema apa? Tema kejatuhan munculnya dari mana? Misalnya, ada nggak tema kejatuhan muncul dari cerita itu? Ada nggak tema penebusan muncul dari cerita itu? Contoh, tema kejatuhan. Dari kisah orang lumpuh, saya kasih satu contoh ya. Kelumpuhan. Nah, kelumpuhan itu kan memberitahu kita bahwa ada ketidaksempurnaan. Apakah itu bagian dari rencana Tuhan? Enggak. Rencana Tuhan kan menciptakan semua orang itu indah dan baik. Tapi kenapa kok bisa ada orang yang lumpuh? Ya karena dosa. Karena dosa, sehingga maksudnya bukan karena orang itu berdosa ya, bukan. Tapi maksudnya karena ciptaan sudah rusak, sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga ada apa namanya ketidaksempurnaan seperti itu. Lalu ekspektasi keliru tentang Yesus. Kenapa? Ya karena bangsa Israel sudah hidup dalam penantian mereka sejak lama. Ya mereka bergulat untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi tema-tema yang muncul. Lalu yang berikutnya adalah kaitan teks itu dengan Yesus Kristus. Nah, kebetulan kita dapat teksnya Injil, PB. Memang sudah cerita Yesus di situ. Tapi kalau PL kan kadang nggak ada Yesusnya langsung eksplisit. Nah, 3 pertanyaan ini bisa kita gunakan. Yang pertama, bagaimana cerita ini mempersiapkan jalan bagi kedatangan dan karya Yesus Kristus. Bagaimana cerita ini? Contoh, cerita Bapak Ibu tahu nggak di dalam 1 dan 2 Samuel, kalau nggak salah, itu Daud ingin merebut satu kota di atas bukit. Kota itu namanya Yerusalem tentu saja ya. Daud ingin merebut kota itu menjadi kota pertahanan, kota utama gitu. Tapi kota ini dijaga oleh orang-orang yang jahat. Lalu Daud utus serdadu-serdadunya untuk berperang melawan penduduk asal supaya kota di atas bukit itu bisa direbut. Tapi penjaga-penjaganya mencemooh. Penjaga-penjaganya itu bilang begini, wah kamu kasih aja orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta. Sini aja kasih. Nanti maksudnya nggak akan bisa menembus gitu. Ya. Lalu karena Daud merasa terhina, akhirnya dia bilang apa? Semua orang yang lumpuh, semua orang yang buta nggak boleh ada yang masuk ke dalam kota yang di atas bukit itu, ke dalam Yerusalem. Nah itulah sebabnya kenapa di dalam bait Allah nggak boleh ada orang-orang buta, ada orang-orang lumpuh masuk. Itu di dalam, saya lupa 1 atau 2 Samuel ya. Nah tapi indah sekali di dalam Injil Matius, 2 Samuel ya, 2 Samuel pasal 6, 2 Samuel pasal 5, ya 2 Samuel pasal 5. Nah tetapi indah sekali di dalam Injil Matius pasal 19, waktu Yesus masuk sebagai orang yang dielu-elukan di atas keledai itu, waktu orang-orang banyak itu bilang, Hosana, Hosana, Hosana itu artinya selamatkan kami sekarang. Yesus masuk ke situ. Lalu apa yang Yesus lakukan ya? Setelah Yesus masuk dengan keledai di dalam Matius 19, ini kita peringati di dalam hari Minggu Palma biasanya, di dalam masa-masa Prapaskah. Setelah Yesus masuk, setelah diarak-arak, Yesus ke bait Allah, Yesus ngapain? Tahu enggak Ibu Bapak? Menyucikan bait Allah. Menyucikan bait Allah dari segala penyamun. Tetapi hanya Matius 19 yang catat begini. Habis itu Tuhan Yesus sambut, welcoming orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang masuk situ. Sorry, ini Matius 19 apa 21 ya? Saya salah jangan-jangan. Ya, Matius pasal 21 ya. Ayat 14. Iya, jadi ini adalah satu gambaran yang sangat indah. Kadang-kadang kita pikir Yesus menyucikan bait Allah itu marah-marah, berang gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata dia penuh kasih, memulihkan orang-orang lumpuh, orang-orang buta yang tadinya dilarang masuk oleh Daud, sekarang boleh masuk oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca 2 Samuel pasal 5-nya itu, 2 Samuel pasal 5 itu, maka kita akan bertanya, di mana posisi kisah ini untuk mempersiapkan nanti kisah Tuhan Yesus? Ya, jadi kita tahu ini, sejarahnya tuh ngambil ke yang dulu, ke 2 Samuel pasal 5. Nah ini hanya akan bisa kita tahu kalau kita sudah pernah baca Alkitab seluruhnya. Seluruhnya. Ya. Maka semakin banyak membaca keseluruhan,
akan semakin peka juga terhadap kaitan satu sama lain. Lalu bagaimana kisah ini menunjukkan kesamaan dengan karya atau ajaran Yesus? Ini kayaknya kita sudah pernah belajar waktu kita belajar membaca Yesus dari seluruh Alkitab, ya. Dan yang terakhir, yang kita bisa tanya juga, apa yang tokoh-tokoh atau peristiwa dalam teks ini gagal lakukan, yang nantinya Yesus bisa kerjakan. Contohnya, kesamaannya apa? Tadi cerita 2 Samuel pasal 5 dengan Matius 21, sama-sama di Yerusalem, bait Allah, itu ya, tempat yang di atas gunung. Daud dan Yesus ada kesamaan sebagai orang yang diurapi menjadi raja. Tetapi ada perbedaan juga. Yang Daud gagal lakukan apa? Daud itu nggak mau terima orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang. Tapi Tuhan Yesus itu mau terima. Ya, kenapa? Karena dia datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang terhilang. Nah, kira-kira kita bisa melihatnya demikian. Nah, kalau pas dapat teksnya Markus pasal 2 ini, ya jelas Yesusnya kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kita baca Matius 21, cerita Yesus dielulukan, masuk Yerusalem, tadinya kan kalau kita nggak mengerti ada latar belakang sejarah itu, ya kita nggak akan bisa dapat kaitannya. Kita cuma lihat, oh iya Yesus dimuliakan aja, dia naik keledai lalu dielulukan. Tapi kenapa itu jadi penting gitu? Nah, sebenarnya ini juga nanti ada kaitan sejarah yang lain. Misalnya, ternyata orang-orang Yahudi itu sangat mengelulukan seorang tokoh namanya Makabe. Makabe yang berhasil mengembalikan kesucian bait Allah pada waktu dulu sekitar masa-masa antar perjanjian itu ya, masa-masa Kaisar Alexander Agung. Nah, lalu Makabe itu masuk diarak-arak dengan daun palem. Nah, jadi ketika Yesus itu diarak-arak dengan daun palem, itu seperti ini dulu nih pahlawan revolusi kita juga nih, kayak Makabe ini hebat juga ini. Ya, Makabe yang kedua gitu. Tetapi bedanya dengan Makabe apa? Yesus bukan mau mengembalikan revolusi pemerintahan, tapi Yesus mau menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, kira-kira ini kekayaan dari Alkitab sebenarnya yang kita bisa lihat. Apakah Ibu Bapak mau latihan sebentar? 10 menit ya, 10 menit. Coba carinya hanya ini aja, meta narasinya sama kaitan dengan Kristusnya aja. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Menurut Ibu Bapak, pertama-tama ya, secara kronologis dulu, cerita ini tempatnya di mana? Di dalam jalur sejarah Tuhan Yesus, Tuhan Allah menyelamatkan manusia. Di mana? Kejatuhan. Kejatuhan ya. Tapi ini terjadinya kapan? Setelah keluar dari Mesir. Jadi ada penebusan juga. Kira-kira begitu ya. Oke. Tema yang muncul. Tema penciptaan ada nggak di situ? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau buat saya ada sedikit, yaitu Allah memberikan makanan. Seperti waktu di penciptaan juga, Allah memberikan makanan. Ya. Dan Allah memberikan makanan itu kan segalanya kamu boleh makan itu ya. Kecuali satu ini. Kejatuhan ada, jelas ya, bersungut-sungut. Terus ribut hanya karena makanan. Sama ya, waktu kejatuhan manusia dalam dosa juga memang sih makanan bukan isu utama. Isu utama ingin menjadi seperti Allah. Tapi juga sama ya, item objeknya itu adalah makanan juga. Ya. Kenapa ini penting? Nanti kita lihat. Tema penebusan apa di situ? Jangan ke Yesus dulu, di teks itu dulu coba. Tuhan Allah memberikan roti dari langit, roti dari surga. Ya, itu sebagai cara Allah menyelamatkan umatnya gitu. Baik itu dari kelaparan mereka maupun juga dari sungut-sungut mereka. Allah masih belas kasihan terhadap mereka. Nah, lalu kemuliaan itu apa? Ada nggak tema tentang kemuliaan? Ya, betul ya, disuruh beribadah waktu hari Sabat, ya. Apa hubungan dengan kemuliaan? Ya, jadi hari Sabat itu didesain memang untuk menikmati Tuhan, ya, menikmati Tuhan dan apa namanya sesama ciptaan.
Kalau kita mau mengeksplor di tema penebusan ini, seperti tadi Johnson lakukan, bagus sekali. Bisa dieksplor ke Kristus. Bisa. Jadi penebusannya ada dua nih. Solusi yang saat itu juga, sama yang akan datang ya nanti Kristus. Apa yang teks ini tunjukkan kepada kita tentang Kristus gitu. Ya, penebusan yang saat itu adalah Tuhan Allah memberikan makanan roti itu, roti fisik. Itu betul terjadi gitu. Dan itu cara Allah menyelamatkan umatnya. Ya. Allah memberikan mana ya. Nah, lalu penebusannya Yesus apa yang Yesus kerjakan? Tema apa yang kira-kira bisa kita lihat dari teks ini mengarah kepada Yesus itu tema apa? Iya, di dalam Yohanes pasal 6, Yesus bilang, "Akulah roti kehidupan. Musa membawa engkau melihat mengalami roti yang turun dari langit, dan akulah roti yang turun dari surga. Memuaskan kelaparan jiwa manusia." Gitu ya. Nah, makanya tema makanan, simbol makanan itu penting sekali dalam Alkitab. Nantinya Yesus juga bilang di dalam perjamuan terakhir kan, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, ambillah dan makanlah untuk engkau," gitu ya. Dan kemuliaan, salah satunya tadi Sabat, bagus sekali. Tapi juga yang berikutnya adalah Ibu Bapak di dalam Injil Matius, di dalam kitab Wahyu, kekekalan itu sering digambarkan sebagai apa? Perjamuan makan bersama dengan Tuhan, makan yang tidak habis-habis, perjamuan kawin, royal banquet. Ya. Dan menariknya kalau di dalam Injil Matius, ini saya tambah-tambahin aja. Yang diundang tidak mau datang, malah kira Tuhan bilang ya udah semuanya itu yang pinggir-pinggir jalan aja datang makan. Yang diundang tidak mau, Israel tidak mau terima berkat, tapi akhirnya berkat keselamatan itu diberikan Tuhan bagi orang-orang yang unlikely, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, ini udah lebih jelas apa perbandingan kalau mau dibandingkan, dikaitkan Keluaran 16 dengan Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa ya. Di sini roti dari langit ya, mana itu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang dia adalah roti hidup dari surga dan seterusnya. Ya. Ada lagi mungkin tambahannya yang kaitan dengan Tuhan Yesus? Bangsa Israel tidak kuat digodai di padang gurun, dicobai di padang gurun. Ya, karena nggak ada makanan, kelaparan, sungut-sungut, tidak kuat. Tapi Tuhan Yesus pernah juga mengalami sama pencobaan di padang gurun. Ketika dia lapar, lalu dia berkata apa? Manusia hidup bukan dari itu saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Israel kalah dalam pencobaan. Yesus menang. Dan karena dia menang, kita dapat kemenangannya itu. Ya. Itu juga sebuah kebenaran yang indah. Sampai di sini ada respons, tanggapan, pertanyaan. Jadi Ibu Bapak, seperti yang kita lakukan dalam 3 minggu ini, itu seperti demo masak. Ya, jadi saya memberitahu Ibu Bapak ini bahan-bahan, ini cara masak. Nah, apakah pulang-pulang kita semua langsung jadi bisa masak yang sama? Nah, butuh yang namanya coba latihan. Kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah latihan, lupa lagi. Ya, coba latihan, salah-salah nggak apa-apa, belajar lagi. Nanti lama-lama jadi terbiasa. Oh, kita nanti tahu variasi-variasinya, gitu. Ya, oke. Tuhan memberkati kita semua. Saya senang sekali dan sangat menikmati juga sesi kita 3 minggu ini karena banyak latihan. Harapan saya sebenarnya latihannya bisa lebih banyak kalau punya waktu lebih banyak ya. Tapi kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kasih ya.